tadi pagi ke rumah sakit untuk cabut gigi yang di dekat rahang. Sakitnya minta ampun. Ya itu kalau di Belanda memang nggak boleh dibiarkan, jadi harus dicabut karena istilahnya nggak berguna. Tapi kalau masih bagus, nggak ada keluhan, ya nggak apa-apa. Tapi aku kemarin sudah 3 minggu ini ondersuk terus, diperiksa, dan akhirnya diputuskan untuk dicabut. Sebelumnya 2 minggu yang lalu diperiksa, difoto, terus minggu kemarin ke radiologi di ronsen untuk lihat semuanya. Ternyata wortelnya masih kuat. Wortel itu akarnya, jadi yang akarnya nggak dicabut tadi. Karena apa? Aku sudah tua. Jadi wortel itu kalau kita umurnya semakin tua, dia mengeras. Oh iya, aku lagi di sini tadi ya. Beda dengan kalau kita masih muda, itu akarnya masih lembut. Seperti anak umur 17-18 tahun gitu, masih bisa dicabut semua dan tidak masalah. Ini aku dikasih antibiotik, anti radang, juga nanti itu ada apa, untuk spulen itu water, supaya nggak infeksi, supaya nggak kena bakteri sampai 4 hari ke depan buat nelan sakit karena radang ya. Ini biusnya sudah selesai, sakitnya minta ampun. Nah, sebelah kini, sebelah kanan. Halo teman-teman, ini hari keduaku setelah operasi gigi geraham bungsu kemarin. Hari ini aku sudah bisa beraktivitas dengan normal, walau masih dalam keadaan bengkak dan juga masih minum obat. Aku dikasih 4 obat oleh ahli bedah gigi kemarin. 1 antibiotik, 2 obat anti sakit, 3 obat untuk mahku, dan keempat untuk kumur, obat kumur. Itu dilakukan satu hari 3 kali, dan setelah makan. Juga obat kumurnya itu bisa menyebabkan gigiku kuning atau hitam selama kumur obat tersebut. Tapi kalau sudah selesai, sudah berhenti, ya gigi kita akan kembali seperti sedia kala, yaitu putih celing gitu. Kenapa aku share masalah gigiku ini? Ternyata ini sangat penting sekali, gigi geraham bungsu ini. Kenapa harus dicabut? Kenapa harus nggak boleh ditahan-tahan? Karena penyebabnya banyak sekali. Kalian bisa baca di Google, begitu. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan ya, akan mengganggu fungsi gigi, terus kesehatan tenggorokan juga, pipi itu. Makanya harus segera ke dokter dan jangan ditunda karena takut. Nggak usah takut ke dokter gigi. Seperti halnya di sini, di Belanda sini, tiap 6 bulan sekali kita harus periksakan gigi kita. Jadi kalau ada apa-apa, dokter gigi akan merujukkan kita ke ahlinya. Seperti aku kemarin, kok sakit ya gigiku 3 minggu yang lalu. Aku langsung ke dokter gigi, dan sama dokter gigi langsung dirujukkan ke dokter ahli bedah gigi. Dan aku sudah di ronsen semua, di foto. Ini model gigiku bagaimana, begitu. Dan akhirnya kemarin diputuskan aku dioperasi. Ya, jadi nggak usah takut, semuanya itu proses. Memang harus begitu, memang harus dicabut, ya aku turuti, aku cabut supaya apa? Supaya enak hidupku dan juga nggak sakit-sakit gigi. Kalau suamiku sudah dicabut sejak dia waktu itu bermasalahnya dia umur 17 kalau nggak salah. Jadi enak, dia sudah nggak ada
geraham gigi bungsunya udah nggak ada, dicabut semua sama dokter. Dan itu enak karena akarnya masih lunak, daripada kalau umur sudah tua. Akarnya keras, wortelnya tuh keras, jadi nggak bisa dicabut. Kayak aku kemarin wortelku masih tertinggal di dalam, dan itu nggak apa-apa sih katanya dokter. Dan nanti akan dikontrol lagi setelah 2 bulan operasi ini, dan setelah itu 2 tahun, gimana itu wortelnya yang di dalam. Begitu ceritanya. Jadi untuk kesehatanku hari kedua ini lebih baik dari hari pertama. Walaupun biusnya masih ada. Jadi ini bibirku ini nggak berasa. Ini pipi ini juga nggak berasa, tapi keras atos gitu ya. Makanya ini gini nggak berasa. Aku kemarin sampai disuntik 4 kali obat biusnya. Jadi begitu pentingnya gigi ini. Maksudnya harus ditangani secara detail. Pengobatannya juga secara detail. Biasanya aku kalau dicabut hanya di dokter gigi biasa dicabut gitu aja, terus dikasih kamu minum paracetamol atau apa nanti sembuh gitu. Nggak ada obat khusus. Tapi kemarin aku juga kaget, what, ada 4 obat yang harus aku 3 obat yang harus aku minum dan 1 yang untuk kumur. 1 hari 3 kali, bayangin, itu nggak boleh lupa. Ya sudah, nggak apa-apa, dijalani supaya sehat. Oke, ini hari keduaku. Besok hari ketiga akan aku ceritakan lagi ya. Halo, selamat pagi. Ini hari ketiga setelah aku operasi gigi. Dimana gigiku bengkaknya kemarin kan hanya di sini ya, sekarang sampai sini. Dan hari ini berasa sakit gitu. Karena mungkin biusnya sudah berkurang, walaupun yang di sini masih belum terasa sama sekali. Ya. Tuh. Gak apa-apa, yang penting tetap diminum obatnya 1 hari 3 kali supaya gak kena virus, gak kena bakteri. Oke, sampai besok ya, hari keempat. Bagaimana? Halo, ini hari keempat setelah aku operasi. Inilah kondisinya. Kempes ya, tapi masih dalam proses. Kempesnya sudah agak nurun, tapi sakitnya sekarang agak meninggi. Karena apa? Biusnya sudah habis kali ya. Jadi cekot-cekot, cenut-cenut itu berasa. Gak apa-apa, karena masih minum obat antibiotik, obat anti sakit, anti mah, juga kumur. Dan obat ini hanya sampai besok, hari kelima. Setelah itu stop. Ya, semoga semuanya baik. Oke, itulah suka duka dioperasi geraham gigi bungsu. Hari ini aku mau coba dandan ya. Ini dikasih kado anak lipstick waktu aku ulang tahun tanggal 8 Maret kemarin. Tak cobanya. Bagus nggak? Tak kasih lihat ya gigiku yang kemarin hari Kamis minggu lalu dioperasi, yaitu di ujung kanan bawah. Oke. Karena di sini yang namanya operasi, di ruang operasi itu nggak boleh ada orang selain pasien dan dokter. Juga privasi di sini sangat dijaga. Jadi nggak boleh orang lain itu bikin video atau foto-foto. Orang sekarang pandemi aja yang masuk hanya pasiennya. Pengantar nggak boleh masuk, hanya nunggu di mobil atau di tempat ruang tunggu. Begitu, jadi sangat-sangat ketat sekali kondisinya.
nggak bisa seenaknya. Tapi dari dulu sih, yang namanya rumah sakit itu privasi sekali untuk menjaga pasien dan juga dokternya. Begitu, nggak bisa sembarangan ambil video. Harus izin dulu, itu pun kalau boleh. Kalau nggak boleh, kita nggak bisa maksa. Oh ya, ini gigiku setelah kumur selama 5 hari, kok nggak apa-apa ya, katanya hitam atau bisa kuning, tapi gigiku tetap berkilau. Ya, ya, sih. Oke, sekarang ada bukti ya bahwa aku benar-benar operasi. Baru kali ini aku cabut gigi, itu dikasih suntikan bius 4 kali. Biasanya kalau cabut gigi biasa, 1 kali dibius, sudah langsung cabut, 2 jam kemudian biusnya hilang dan bisa makan. Tapi untuk gigi geraham bungsu ini, aku disuntik bius 4 kali. Dan juga setelah operasi, 6 jam kemudian baru boleh makan, minum. Bayangin, sampai sekarang bius ini masih ada, terutama di dagu sini itu. Begitu beratnya ya, operasi gigi geraham bungsu ini. Kalau aku alami loh ya, karena biasanya itu nggak seberat ini. Juga nggak ada dikasih obat sampai lebih dari 3. Aku biasa kalau cabut gigi gitu yang biasa ya, itu dikasih paracetamol, udah selesai 1 kali gitu. Ini enggak, sampai 4 hari, sampai hari kelima sekarang Verdoving tuh apa ya, biusnya masih ada. Bayangin betapa bahayanya sakit geraham gigi bungsu kalau dibiarkan. Maka dari itu harus segera dicabut. Suatu pengalaman yang bukan menarik ya, yang mengagetkan untuk masalah gigi. Halo semua, selamat pagi waktu Belanda. Aku sudah sarapan, aku sudah minum obat, sudah kumur ya. Terus aku ngevlog. Lihatlah, ini bengkakku sudah berkurang banyak ya di hari kelima. Dan hari ini adalah hari terakhir aku minum obat. 1 hari 3 kali, 3 macam obat, 1 obat kumur. Jadi 4. Ini tiap hari tidak boleh lupa. Jadi makan pagi, habis makan pagi, makan siang, makan malam itu harus minum obat supaya tidak sakit dan cepat sembuh. Ini sakitnya udah berkurang sekali, cuman biusnya masih ada di sini, sekitar sini. Bengkak udah selesai. Nah, ini saranku buat semuanya, apabila teman-teman, saudara-saudara, kalian semua yang merasa badan tidak enak, sakit gigi, telinga, hidung, mata, atau tubuh kita, segeralah ke dokter sebelum terlambat. Karena kesehatan itu mahal harganya. Hidup sehat itu demi keluarga, apalagi yang masih punya anak-anak kecil, apalagi ibu-ibu gini ya, mikirnya kan, aduh anakku nanti gimana kalau aku sakit. Begitu. Oke, semoga pengalamanku di operasi geraham gigi bungsu ini ada manfaatnya buat kalian semua. Jangan takut ke dokter gigi, jangan takut ke dokter manapun, supaya kita sehat, kuat, dan tetap semangat beraktivitas, bisa bekerja, ibu rumah tangga atau wanita karir. Oke, salam sejahtera, salam sehat, God bless you. Mwah.